adalah ini. Yang oralnya ini dan ini. Ini adalah aboral. Ini adalah ada aboral. Dan ini adalah setelah dia membentuk membulat. Jadi berangkat yang ini pada suatu saat dia bisa juga membulatnya. Dan ini adalah apabila planula ini mau menempel akan seperti ini dia. Oke, kita lanjut. Ini adalah beberapa bentuk ya planula abnormal. Kemarin juga sudah saya sampaikan bagaimana bentuk daripada planula. Ini adalah planula abnormal. Yang ini adalah oralnya. Dan ini kebetulan oralnya juga. Jadi oral ini yang menempel. Dan ini aboral, Dan yang akan menempel itu ini. Akan tetapi setelah dia menempel ini nih, setelah beberapa hari ini nih, dia melepaskan diri daripada induknya. Kemudian yang ini adalah ada 3 oralnya, 1, 2, 3 ini oral. Aboralnya ini adalah di sini. Di yang oral ini. Kalau model ini apabila dia menempel nanti, ini akan terbentuk 2 polipnya sekaligus. Akan tetapi polip utamanya memang 2, akan tetapi yang polip berikutnya yang utamanya 2, akan tetapi polip berikut ini tetap akan menjadi normal tumbuhnya. Sebab dia adalah karang yang berkoloni. Jadi bagaimanapun ya, kalau seandainya dia walaupun dia tumbuhnya dari yang abnormal, planula abnormal, tapi apabila dia tumbuh, dia tetap akan membentuk planula polip yang normal. Kemudian yang ini oralnya. Yang aboralnya ini, apabila tumbuh dia akan 2 juga dia. Ini satu. Kemudian yang polip polip yang berikutnya itu akan tumbuh seperti biasa juga, sama dengan ini. Ini adalah ini dengan ini. Ini adalah aboral. Ini oral. Yang ini adalah memiliki 4 dia. Oralnya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi bisa kita lihat ya. Yang ini adalah 2. Yang ini adalah 4. Yang 4 ini nanti yang ini dia akan bercabang 3. Tetapi ini dia kecil ya. Di awalnya itu dia berkembang 3. Kemudian 4 akan tetapi dia akan menyatu. Sama dengan ini. Di awalnya dia akan berkembang menjadi 2, menempel, kemudian berkembang menjadi 3, tetapi beberapa hari kemudian yang ini bersatu dengan ini dia. Sama dengan ini gara-gara, jadi tergantung dari panjang daripada percabangannya itu. Kalau seandainya panjang seperti ini, dia akan menjadi 2, tetapi itu hanya polip primernya, akan tetapi polip yang berikutnya kalau yang utamanya terdapat ratusan atau ribuan dari para polip yang dibentuknya, dia tetap akan menjadi polip satu polip pengembangan berikutnya itu. Jadi tidak terpengaruh dia. Ini adalah polip yang planula yang berumur 115 hari. Ya. Jadi ini karang albifora. Albifora itu dia akan melakukan planulasi, yaitu menjelang di musim panas menjelang musim dingin. Apabila dia tetap memperpanjang planulasinya itu, kemudian planula ini dia tidak mampu dia menempel. Dia setelah diteliti akhirnya
saya temukan 115 hari dia bisa hidup, dan juga seandainya mungkin suhu mendukung, kemungkinan bisa lagi menempel. Dan ini juga kita lihat ya, ini di planula ini zooxanthellanya itu sangat banyak. Ini sudah menghitam nih. Dan ini pada dasarnya sudah dibalut oleh zooxanthella seluruhnya. Ini apabila dia zooxanthellanya itu, apabila larvanya itu pecah, dia mungkin terlalu banyak, mungkin zooxanthella dia akan pecah. Apabila dia pecah, ini nih pecah dia, apabila pecah, habis umurnya, dia akan seperti ini. Jadi oralnya masih kelihatan. Tapi yang pecah itu yang di aboralnya. Oke, pernah yang mati akan pecah ya. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah larva daripada Poecilopora cornis ya. Jadi bisa kita lihat. Jadi larvanya itu juga memiliki ini epidermis. Dan ini adalah mesenteri. Dan mesenteri ini dari 1 sampai 6 ya mesenteri. Jadi bisa kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini adalah belum sempurna ya. Ya. Jadi seluruhnya itu adalah 12. Ini jadi larvanya itu yang dilakukan histologi. Jadi akan kelihatan ini adalah daripada karang Poecilopora damicornis yang dilakukan oleh Atoda. Ini sudah lama, orang Jepang, itu 1946. Jadi lebih tua daripada saya sendiri ya. Kalau kita lihat selanjutnya ya, bagaimana kondisi daripada tadi saya sampaikan bahwa karang itu akan memiliki telur dan sperma. Ini adalah telur daripada karang. Jadi inilah karang yang bertipe hermafrodit. Ini yang bulat ini adalah sel telur. Kemudian yang ini adalah testis. Dan yang ini bisa kita lihat, ini adalah sel telur. Dan ini adalah telur, ini testis. Ini testis, ini testis. Ini yang istilahnya dia hermafrodit. Kalau dia hermafrodit, tadi saya sampaikan bahwa satu dua itu biasanya terdiri dari oocyte, kemudian 3, 4 terdiri dari testis. Jadi begitu seterusnya, dia dua. Oke. Yang ini adalah sel telur seluruhnya. Dia tidak memiliki testis. Sebabnya dia tidak hermafrodit ya. Mengapa bentuk telurnya seperti ini? Dia bulat ini belum bulat. Apa sebab dia masih belum matang? Jadi yang ini dia sudah matang sehingga dia sudah membulat ya. Kemudian testisnya juga sudah kelihatan mau keluar ya. Tapi yang ini mungkin udah hampir juga ya. Akan tapi ini belum nih. Dia harus membulat dulu seperti ini, baru dia akan keluar. Nah, ini adalah sperma daripada karang. Jadi kita lihat, kita bisa melihat ini nukleusnya ini. Ini anterior zone.
Yang ini adalah vakuola, dan ini adalah mitrisnya, dan ini adalah ekornya. Kemudian mitokondria. Jadi ya mirip dengan sperma yang ada pada manusia. Jadi dari sini kita bisa membuktikan bahwa karang itu memang hewan. Apa sebab kalau dia tumbuhan, dia tidak akan menghasilkan sel telur dan sperma. Dan ini yang paling senang itu sebetulnya perbedaan antara hewan dan tumbuhan itu dari sistem reproduksi, dan dalam hal ini bisa kita buktikan ya bahwa karang ini juga menghasilkan sperma, di mana spermanya juga mirip dengan manusia, walaupun dia hanya makhluk yang paling kecil. Jadi dia bentuknya hanya seperti tabung. Jadi seperti tabung, dan antara mulut dengan rongga perut itu boleh katakan tidak ada pembatasnya. Rongga perutnya itu juga tidak begitu berisi, sebab dia memiliki tentakel, akan tetapi tentakelnya tidak begitu digunakannya. Justru kebutuhan hidupnya, kebutuhan untuk reproduksi, kebutuhan untuk yang lain-lainnya, untuk membesar, justru berasal dari zoo sang tela. Memang ada dia, kemarin sudah saya sampaikan, mesenteri filamen. Mesenteri filamen itu adalah usus pada karang. Akan tetapi dia tidak itu berfungsi, malahan mesenteri filamen ini digunakan di dalam berkompetisi oleh karang. Beberapa karang, memang beberapa karang dia menggunakan mesenteri filamen untuk berkompetisi. Ada juga yang menggunakan tentakel dan lain-lainnya. Nanti kita akan pelajari. Ini adalah beberapa jenis karang. Ini seluruhnya acropora. Jadi memang ada perbedaan ya, kita lihat umpamanya Acropora humilis, ini dia. Kemudian Acropora digitivera, ini dia. Jadi dia yang humilis ini, digitivera ini, dan seterusnya ya. Jadi ada perbedaan walaupun dia sama-sama karang. Dan boleh jadi juga kalau seandainya terjadi spawning besar-besaran atau dikatakan dengan mass spawning, ini boleh jadi di antara karang boleh jadi ya tidak terjadi perkawinan silang. Apa sebab? Dia hanya bisa menerima berkemungkinan ya itu sperma yang sama dengan yang bisa diterima oleh yang betinanya. Ini adalah telur ya, yang kita tadi, ini sperma. Ini sperma, ini telur. Telurnya juga mirip dengan telur ayam ya, kalau kita lihat ya. Jadi bulat-bulat. Jadi bisa kita lihat ya, bulat. Oke, seluruhnya. Jadi yang bernama telur itu selalu bulat. Jadi tidak dia berbentuk yang lain ya. Oke. Kita lihat dulu ya bagaimana perkembangan dari siklus reproduksi pada karang. Ini adalah salah satu jenis karang Albifera. Pada karang Albifera ini bisa kita lihat, ini adalah stadium daripada karang ya, Albifera ini. Dan ini yang garis ini adalah periode sampling. Ini antara bulan 4 dan bulan 5 saya melakukan sampling sekitar pertengahan bulan. Jadi ini dia.
Ini jadi sampling saya ini, dan seterusnya yang ini. Dan panjang ini adalah persentase daripada karang yang memiliki stadium ini. Ini 100%. Dan ini juga. Ini 100%. Ini 100%. Ini 100%. Ini 100%. Yang saya temukan, yang stadium 1 yang ini. Pada stadium 1, ini karang Arbiflora yang saya jumpai di Amakusa. Yang stadium 1 ini setiap tahun, sepanjang tahun itu saya jumpai yang stadium 1. Tapi berbeda dengan yang di Arbiflora di Tokyo sana. Di Tokyo sana dia hanya memiliki satu perkembangan dari stadium telurnya. Jadi stadium 1-nya hanya satu kali. Kemudian di sini saya temukan 2 stadium. Saya temukan stadium ini dengan ini. Di sini saya temukan juga. Ini yang stadium 3. Jadi ada 3. Yang ini juga ada 3. Stadium 1, stadium 2, stadium 3. Di sini saya temukan juga 2, 3. Di sini 1. Jadi dari bulan 4 sampai dengan bulan 7 itu saya jumpai. 1, 2, 3, 4. Jadi pada bulan 7 ini saya jumpai 4 stadium. Oke. Kemudian di sini tetap juga saya jumpai stadium 1. Kemudian bulan 8. Bulan 8 ini saya jumpai dia sudah matang. Ini stadium 5, dia sudah matang. Kemudian saya lanjutkan lagi. Di sini sudah memiliki planula. Di bulan 9. Bulan 9 sudah saya temukan planula. Ini dia. Jadi ada berapa dari sini. Oke. Kemudian setelah planula hilang, stadium 3 kelihatan kembali. Begitu. Dengan kenaikan temperatur naik. Jadi ini kan masih dingin ya, dingin. Dan yang terpanas itu adalah bulan 8. Kemudian dingin kembali. Dan planula sudah keluar di bulan 9. Antara bulan 8 bulan 9. Kemudian dia akan terus, kemudian muncul lagi stadium 5. Stadium 5 itu kapan keluarnya? Itu sekitar bulan 8. Sama dengan ini. Jadi ini planulanya keluar di bulan 9. Sama dengan bulan ini. Tetapi dia setiap bulan dia ada yang stadium 1-nya. Ini yang apa? Kemudian di sini ada perpanjangan dari planula. Oke. Ini dari kalau kita lihat dari bentuknya ya. Jadi tadi ada stadium 1, ini dia. Kemudian dia masuk stadium 2. Ini dia stadium 2. Kemudian stadium 2 muncul, stadium 1 ada juga di sini. Kemudian setelah ada